tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat perkenalan pemateri, yang kelima acara yang kita nanti yaitu acara inti, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup dan dokumentasi. Untuk agenda kita yang pertama, marilah sama-sama kita membuka agenda kita, majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan insya Allah barokah. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Arjuna. Pada saudara Arjuna, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beranjak ke agenda yang berikutnya, yaitu sambutan dari BPH Kotar yang akan diwakilkan oleh saudara kita Ahmad Sidki Mukhtasar. Pada saudara Sidki Mukhtasar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini. Dan pertama-tama juga kami dari segenap kepengurusan Votar dan kepanitiaan Votar dalam pengajian malam ini ingin mengucapkan terima kasih pertama ke Ustadz Benri yang telah bersedia meluangkan waktunya bersama kita untuk berbagi dengan kita, dan juga kepada hadirin hadirat yang sudah menyempatkan waktunya ingin belajar bersama mengenai topik hari ini, mengenai cara parenting daripada Nabi Ibrahim dan juga daripada Ali Imran. Dan tentu juga kepada para panitia yang walaupun pada penghujung kepengurusan tetap bersemangat dalam
menyediakan kegiatan seperti ini yang bisa bermanfaat. Yang pertama saya terlintas saat panitia menghubungi saya menginformasikan kembali mengenai acara ini, saya terlintas ayat 124 dari Al-Baqarah mengenai kenapa Nabi Ibrahim menjadi sungguh istimewa dalam Islam, diposisikan sebagai Khalilullah dan senantiasa dirujuk sebagai bapak para nabi, dan berbagai ibrah ditarik dari kisah-kisah Nabi Ibrahim. Dan ya tidaklah lain karena Nabi Ibrahim sudah diuji dengan, kalau di ayat 124 itu di Al-Baqarah, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan perintahnya, dengan ujiannya, dan setelah melewati itu semua, Nabi Ibrahim baru dilantik istilahnya menjadi imam bagi seluruh umat manusia. Dan dari yang saya tadaburi bahwa kita dalam mempelajari ingin membina keluarga di masa depan, saya pikir karena kebanyakan ini yang masuk kolega-kolega saya masih mahasiswa, nanti saat kita memimpin keluarga, tentunya sebelum itu dan sampai pada masa sekarang banyak kalimat-kalimat Allah, banyak tantangan-tantangan yang kita lewati, dan dengan mentadaburi agar kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim untuk bisa memimpin keluarga, maka saya rasa kita perlu untuk berteguh dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, agar kemudian kita bisa mempelajari hikmah untuk menjadi pemimpin bagi yang kita diperintahkan untuk memimpinnya, dan dalam konteks ini dalam keluarga kita kelak. Dan ini pembahasan ini juga menjadi sangat relevan di tengah perbincangan publik sekarang yang tengah marak. Ada berbagai golongan yang menafikan kepentingan keluarga, ada yang menolak ada yang memiliki kecurigaan terhadap institusi keluarga, tidak ingin berkeluarga, lebih mementingkan karir, baik laki-laki dan perempuan. Dan kita harap semoga pembahasan ini bisa memberikan penerangan yang baik dalam permasalahan kita hari ini. Bagaimana keluarga itu menjadi pondasi yang paling mendasar bagi kita dalam pembangunan peradaban, dan semoga kita semua bisa membina keluarga kita dengan sebaik-baiknya, meneladani dari para nabi dan para tokoh-tokoh kita. Maka selamat menikmati kajian malam ini. Saya mohon maaf atas segala salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ahmad Sidki Mukhtasar atas sambutannya. Berlanjut ke agenda kita. Sebelum ke agenda inti, saya pengen memperkenalkan sedikit tentang biodata dari narasumber kita pada malam hari ini. Nama beliau yaitu Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Alamat beliau di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Tempat dan tahun lahir Jakarta 1981. Bagi teman-teman yang mau mengikuti beliau di sosial media, bisa langsung di @ajobendri. Beliau juga ada channel YouTube-nya, Langkah Kita. Status beliau menikah dan dikaruniai 5 anak. Moto beliau, senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Pendidikan beliau, Ma'had Al-Hikmah Jakarta, FISIP UI, Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas beliau, mubaligh, praktisi Islamic Parenting, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan. Beliau juga penulis, narasumber berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio serta televisi. Berikutlah tadi biodata singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi dari Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Tafadhol. Baik, jazakallah khair ya, Bang Huzaifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Teman-teman semua, ikhwan wa fillah, saudara-saudariku yang tergabung dalam FOTAR, Forum Tarbiyah IIUM International Islamic University of Malaysia. Alhamdulillah di kesempatan di malam hari ini kita bisa bersua via daring, via online dari berbagai wilayah. Mungkin ada yang dari Malaysia, KL, ada yang juga mungkin saat ini dari rumahnya masing-masing. Allah pertemukan kita di malam ini untuk berdiskusi dan memahami bagaimana sejatinya kita dalam membangun keluarga yang diajarkan dalam Al-Quran. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai sebaik-baiknya petunjuk, ya, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan kita tahu bahwa problematika yang terjadi di dunia ini salah satunya adalah ketika jauh dari Al-Quran. Sehingga generasi yang kita harapkan jauh dari harapan karena menjauh dari sumber modul perbaikan generasi yaitu Al-Quran. Karena itulah Imam Malik kita tahu ketika ditanya tentang bagaimana melakukan perbaikan atas generasi yang rusak di masanya itu, yang bahasanya Imam Malik tentu berbeda dengan masa kita karena jarak ke generasi sahabat sedemikian dekat. Tapi Imam Malik membuat sebuah formula yang sejatinya berlaku dari zaman ke zaman. Lan yaslu akhiru hadhil ummah illa ma asliha awaluha. Tidak mungkin generasi akhir zaman diperbaiki kecuali mengikuti bagaimana generasi terdahulu diperbaiki. Dan kita sudah sama-sama paham bahwa generasi terdahulu diperbaiki dengan Al-Quran. Dari generasi yang hina dina menjadi generasi yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas. Dan itulah salah satu daya ledak dan daya pengaruh kuatut ta'fir dari Al-Quran, mampu mengangkat dan meninggikan derajat seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yada'u bihi akhirin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini dan merendahkan, ya, orang dengan kitab ini. Artinya Quran menjadi salah satu indikator bagaimana seseorang bisa naik derajatnya atau mulia. Yang kedua, dia hina dan rendah justru ketika jauh dari Al-Quran. Malam ini kita mencoba membahas sebuah ayat yang tadi sudah dibacakan, dan ini ayat yang menarik karena ayat ini sebenarnya memberikan esensi dasar bagaimana kita memahami pembinaan keluarga. Karena sudah dibuat role model yang membuat kita tidak perlu lagi membuat mereka-reka dalam membina bahtera rumah tangga. Sebab kalau sekarang ada pemilihan keluarga terbaik, itu buatan manusia. Karena buatan manusia maka subjektifnya tentu ada unsur-unsur yang sangat subjektif. Tapi Allah ketika menetapkan sesuatu, pasti sudah dijadikan ini sebagai sebuah isyarat bagaimana kita melakukan upaya mencontohnya. Tadi sudah dibahas surat Al-Imran 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Di antara role model yang Allah tetapkan di ayat ini, empat tokoh yang kita jadikan panutan, jadikan contoh dalam membina keluarga. Yang pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Imran. Hanya saja dalam ayat ini, khusus Adam dan Nuh tidak dapat penyematan keluarga. Jadi di sini kita lihat Adam digelari dengan Adam secara individu, begitu juga Nuh. Beda dengan Ibrahim dan Imran yang disematkan dengan ala Ibrahim wa ala Imran.
keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Tapi ini tidak membuat seolah-olah kualitas Nabi Adam itu dan Nuh itu jatuh. Allah tetap menetapkannya minimal secara individu walaupun bukan keluarganya. Ya kenapa? Ya karena memang untuk bisa menjadi keluarga terbaik itu minimal ada 3 syarat. Dan syarat ini bisa kita upayakan dan kita bisa menuju kepada keluarga terbaik kalau kita bisa melakukan 3 syarat ini. Dan 3 syarat inilah yang tidak bisa dilakukan atau tidak berhasil dilakukan oleh Adam dan Nuh. Yang pertama singkatnya adalah punya pasangan yang baik. Kita tahu Nabi Adam punya istri wanita solehah. Wanita pertama yang digelari Hawa. Jadi tulang rusuknya diciptakan. Dan Hawa tentu wanita solehah dan wanita yang baik. Berarti syarat pertama sejatinya Nabi Adam telah memenuhi. Ya, dan wanita dalam hal ini dipenuhi oleh Nabi Adam. Bagaimana dengan Nuh? Di syarat pertama inilah Nabi Nuh sudah mengalami ujian di mana istrinya justru yang menentang dakwahnya. Dan istrinya inilah yang justru mengkafir terhadap ajaran dari Nabi Nuh. Sebagian ulama menamai istrinya dengan nama Wali'ah. Wali'ah ini menolak ajaran Nabi Nuh dan jelas-jelas menentangnya. Maka di syarat yang pertama ini Nabi Nuh sudah gagal. Bagaimana dengan Ibrahim? Kita tahu Ibrahim istrinya di dalam kitab Qasasul Anbiya istrinya sebutkan 4. Ya. Yang kita kenal adalah Sarah dan Hajar. Tapi yang 2 lainnya seperti Ba'da Sarah dan Hajar wafat ada namanya Qantura, yang ketiga dari daerah Madian dinikahi, yang keempat Hajun binti Amin dari Yaman. Jadi ada 4 istrinya dan keempatnya adalah wanita yang solehah. Berarti dari sisi syarat Nabi Ibrahim sudah memenuhi. Begitu juga dengan Imran. Imran memiliki wanita yang justru jadi peran utama karena Imran sejatinya ya wafat pada saat dia baru memiliki seorang putri yaitu Maryam. Dan justru kepemimpinan ini dijalani oleh seorang wanita yang mulia, yaitu adalah istrinya Imran yang menjadi salah satu penyebab disematkan keluarga terbaik. Yang dimaksud adalah bernama Hana binti Fakhur. Jadi syarat pertama yang berhasil adalah Adam, Ibrahim, dan Imran. Ya. Syarat pertama ini yang harus kita miliki. Yang kedua, syarat keluarga terbaik yaitu punya anak yang baik, akhlak mulia. Di syarat yang kedua inilah Nabi Adam diuji dengan anaknya yang bernama Qabil yang jadi pembunuh pertama di muka bumi ini. Qabil pembunuh pertama yang kita tahu adalah mempelopori ya pembunuhan sehingga Rasulullah menyebutkan setiap kasus pembunuhan hingga akhir zaman ya dosanya termasuk dia ditanggung oleh Qabil tanpa mengurangi dosa pembunuh tersebut. Inilah contoh disebut sunnatus sayyi'ah ya pelopor keburukan dan kita berlindung pada Allah dari kejahatan dan terutama mempelopori kejahatan ya, karena jahat aja dibalas apalagi pelopor kejahatan. Ya, makanya jangan sampai kita keburukan kita itu diikuti. Ya, hati-hati kalau kita punya kebiasaan buruk diikuti. Sebagai mahasiswa misalnya punya kebiasaan gitu ya, bolos gitu ya dengan dakwah, alasannya dakwah gitu. Demi dakwah bolos. Nanti ada kelasnya ngikutin. Nah, itu sunnatus sayyi'ah. Begitu kakak kelas gitu demi dakwah bolos, jangan. Jangan sampai aktivis dakwah itu jelek di mata orang-orang yang melihatnya karena jarang kuliah, bolos, dan sebagainya. Tidak komitmen terhadap mencari ilmu. Jadi itu sunnatus sayyi'ah, hati-hati. Harusnya seorang muslim itu melakukan sunnatul hasanah, ya pelopor kebaikan. Ya, dan kita dari Nabi Adam diuji oleh anaknya yang pembunuh yaitu Qabil. Demikian juga dengan Nuh, di istrinya beliau tidak bisa mendapatkan pasangan baik, anaknya pun yang nomor 4 yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, Nuh punya 5 anak, pertama bernama Syam, yang kedua bernama Ham, yang ketiga bernama Yafis,
Yang keempat bernama Yam atau Kan'an. Kan'an ini lebih populer di Bible, sementara sebagian ulama nyebutnya Yam. Dan kelima bernama Abir. Ya, Abir ini wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat zaman Nabi Nuh, sehingga yang paling kecil adalah Yam atau Kan'an. Yam atau Kan'an ini ya termasuk yang mengikuti jejak ibunya menolak ajaran Nabi Nuh. Bahkan penolakannya bukan seberang nolak ya. Bagaimana anaknya Nabi Nuh ini, yang nama Yam ini kalau kita simpulkan ini kafir radikal gitu. Kenapa sebut radikal? Karena istilah radikal itu dikata radix itu mengakar. Saking mengakarnya nggak goyang pada saat dia harus memilih. Dia kokoh pendirian itu radikal. Di redefinisi radikal itu adalah sampai dia nggak berubah pendirian pada saat-saat sulit. Apa buktinya anak Nabi Nuh ini kafir radikal? Buktinya dalam firman Allah surat Hud. Ketika anak itu diuji dengan banjir dahsyat dan ayahnya menawarinya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, naiklah perahu bersama kami, jangan kau bersama orang kafir. Saking radikalnya anaknya mengatakan, ya qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma', ya. Saya akan lari ke atas gunung, nggak bakal kena banjir. Kalau pakai logika kita, namanya udah kepepet, udah dalam keadaan mau kena banjir, sulit, ditawarin apa susah sih, ya udahlah gitu. Tapi saking radikalnya dia nggak mau barengan sama ayahnya, nggak mau ah. Akhirnya memilih jalan sendiri. Itulah orang radikal. Radikal itu punya keyakinan yang nggak berubah meskipun ditawari, diiming-imingi, bahkan diancam. Anak Nabi Nuh ini kafirnya kafir radikal. Nggak berubah. Jadi kalau ditanya radikal itu bukan yang keras, kasar, itu namanya subversif, teror. Kalau radikal nggak. Radikal itu orang yang diam tapi nggak berubah pada saat diiming-imingi. Makanya jadilah muslim radikal yang sejatinya inspirasinya dari surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit. Akarnya menghujam, wa faruha fis sama. Akar menghujam itu bagian dari buah dari tauhid itu, kalimat thayyibah itu. Jadi kalau ditanya nggak usah radikal, justru perintah Quran itu wajib, karena radikal itu adalah konsekuensi dari keimanan kalimat thayyibah itu tadi. Nah, kafir radikal itulah yang dimiliki oleh seorang anaknya. Dia nggak mau, berarti Nuh diuji dengan istri dan anaknya. Bagaimana dengan Ibrahim? Ibrahim anaknya dicatat 12, riwayat lain mengatakan 13. Dua diantaranya manusia yang dipuji oleh Allah yaitu Ishak dan ya Ismail. Berarti anak-anak yang soleh. Ishak digelari gulamin alim, anak yang cerdas dalam surat Al-Hijr. Makanya keturunan Ishak cerdas-cerdas. Dan itulah yang menjadi cikal bakal munculnya Yahudi, dan Yahudi itu dikenal cerdas dan nggak usah sombong karena kecerdasannya sudah disebutkan dalam Quran karena mengambil dari nasabnya Ishak. Jadi kalau Yahudi cerdas nggak usah kita kaget. Benar nggak usah Yahudi cerdas karena Yahudi mengambil nasab dari Ishak dan Allah sudah tetapkan Ishak gulamin alim, anak yang cerdas. Sementara Ismail digelari gulamin halim, fabasyarnahu bi gulamin halim, surat As-Saffat 11, yaitu anak yang sabar. Makanya keturunannya Ismail itu sabar-sabar. Diuji dengan ujian yang menguji kesabarannya. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah jalan hidup dari keturunannya dari apa yang disematkan kepada anak ini. Allah tetapkan mereka contoh dari anak yang soleh. Berarti Adam dari anaknya gagal, Nuh juga, tapi Ibrahim suksesnya anaknya. Bagaimana dengan keluarga Imran? Nah, mohon maaf ya, saya menjelaskan dulu, menjabarkan ayat ini panjang, makanya ini baru pengantar sebenarnya. Karena kalau kita mau masuk ke pemahaman keluarga Imran, kita jelaskan dulu makna dari ayat ini supaya mengetahui dulu. Nah, bagaimana dengan Imran? Imran itu dari anaknya justru anaknya adalah wanita yang digelari Miss Universe. Istilah Miss Universe ini istilah yang sejatinya nggak usah alergi. Para akhwat kalau ditanya cita-citamu harus bagaimana, jadilah Miss Universe. Karena Miss Universe ini istilah Quran yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 42 kepada Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu di antara wanita di alam raya. Jadi alam raya itu bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu,
bahasa Arabnya alamin, bahasa Inggrisnya universe. Berarti Maryam ditetapkan sebagai Miss Universe. Berarti kalau kita ingin menjadi anak kita anak wanita, wanita itu adalah jadilah Miss Universe. Dan Miss Universe-nya adalah Maryam. Berarti di syarat kedua, bahkan keluarga Imran sukses menjadikan anaknya Miss Universe. 2 syarat sudah kita lalui. Adam sudah diuji gagal, Nuh gagal. Apakah cukup 2 syarat ini? Belum. Kalau 2 syarat ini menjadikan seseorang keluarga terbaik, banyak. Karena untuk menjadi keluarga terbaik itu harus memiliki ujian yang panjang. Maka ada syarat ketiga lagi. Syarat ketiga, seseorang menjadi keluarga terbaik kalau punya cucu, bahkan cicit yang baik. Nabi Ibrahim, kita kenal Ibrahim, cucunya adalah Yakub, yang kita tahu nama lainnya Israel. Isra dikata bahasa Ibrani Hamba'il artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan, atau bahasa kita Abdullah. Makanya nama lain dari Israel dalam bahasa Arab Abdullah. Itulah sebagian ulama mengatakan jangan menyebut Israel laknatullah, ya, kecuali menyebut negaranya. Ada yang berpendapat begini, ya, mengkhawatirkan kalau penyematan Israel ini kepada Yakub, sementara Yakub hamba Allah, bukan yang dilaknat. Yang kalau dilaknat itu adalah negara Israel. Nah, inilah salah satu kehati-hatian ulama di zaman sekarang untuk menjaga kemuliaan lafaz dari Israel, karena Israel ada nama lain dari Yakub. Ya. Dan Yakub punya anak yang mulia yaitu Yusuf. Maka gelarnya Yusuf Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim gitu. Anak dari Al-Karim yang mulia itu Yakub. Anak cucu dari Ibnul Karim itu Ishak, dan dari Ibnul Karimnya dari adalah Ibrahim. Jadi kita tahu bahwa nasabnya dari Ibrahim itu sampai kepada Yusuf minimal sudah menunjukkan betapa dia keluarga terbaik. Bagaimana dengan Imran? Imran kita lihat istrinya baik, anaknya dan cucunya adalah makhluk yang Allah jadikan sebagai contoh hamba Allah yang diberkahi dimanapun. Surat Maryam ayat 30, 31, 32 menjelaskan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku dijadikan hidupku berkah dimanapun aku berada. Salah satu contoh makhluk Allah yang hidupnya berkah. Berkah menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang buruk kepadanya, karena berkah maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Manusia yang kebaikan bertambah salah satu Nabi Isa, dan disebutkan bahwa dia Allah jadikan berkah dimanapun dia berada. Maka kita tahu di sini sampai cuculah keluarga Imran mendapatkan penyematan keluarga terbaik. Maka 3 syarat ini yang mungkin harus kita ambil pelajaran. Bahwa kalau ingin jadi keluarga terbaik, maka berpikirlah dari sekarang bagaimana kita kelak memiliki pasangan. Bagi yang jomblo kalau ada, pikirlah dari sekarang pasangan yang punya visi jauh, bahkan bukan hanya sampai anak, sampai cucu. Jadi makanya dalam parenting Islamik itu kita juga membahas peran sebagai kakek dan nenek. Grandparenting, bahwa grandparenting adalah upaya untuk menyambung kebaikan itu sampai kepada cucu minimal, karena kalau sudah cucunya terperbaiki, kita layak mendapatkan gelar keluarga terbaik. Jadi kita pahami dulu ayat ini, betapa 3 syarat inilah yang harus dimiliki. Tapi kalau kita simpulkan, mengapa Allah tetapkan Adam dan Nuh tidak dengan gelar keluarganya? Tentu ada hikmah di sini. Dan hikmah ini juga kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Saya sebelum ngomong Ibrahim dan Imran, ya, kita belajar dulu kenapa ada Adam dan Nuh. Ada kalanya seseorang seperti Adam yang punya pasangan yang baik, tapi anaknya melakukan hal yang buruk seperti Qabil. Ada kalanya seorang sudah berusaha, saya sudah punya pasangan yang baik, tapi kenapa anak saya? Pelajaran penting di sini adalah Allah kuasa akan hidayah. Makanya parenting yang kita pelajari tidak menjamin hasil. Tidak ada di antara kita bisa menjamin kalau saya belajar ilmu parenting apakah anak saya soleh? No. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang. Allah yang ngasih hidayah. Jadi nggak ada jaminan. Wah Ustadz praktisi parenting anak baik. Nggak ada jaminan. Tapi Allah memerintahkan kita untuk terus berusaha. Dan Allah tetapkan Adam dengan pasangannya yang baik,
dan istrinya paling baik, tapi anaknya ada pelajaran penting. Apa? Nabi Adam dimuliakan dengan satu sifat, dan sifat inilah yang selalu kita lakukan. Ada satu sifat Nabi Adam yang membuat dirinya dimuliakan, yaitu dia memiliki sifat, yaitu kenal dengan i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Mengenal dirinya untuk mengakui kesalahannya. Allah memuliakan Adam karena Adam ketika melakukan kesalahan tidak seperti iblis yang mencari kambing hitam. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Ya saya nggak, makanya nggak mau sujud. Saya dari api, dia dari tanah. Kekehnya iblis membuat Allah murka. Beda dengan Nabi Adam, dikeluarkan dari surga. Dia nggak bilang begini, dan ini menariknya. Nabi Adam nggak bilang gini, ini gara-gara iblis ya Allah. Lihat, ketika Adam dikeluarkan dari surga, tidak ada doa yang mengatakan, ya Allah laknatlah iblis, iblis biang kerok. Gara-gara iblis saya keluar dari surga. Dia yang bujuk saya, dia yang memaksa saya untuk makan buah terlarang itu. Sekiranya dia nggak godain saya makan di tetap surga. Emang iblis nih brengsek dan sebagainya. Tidak. Di sini ada pelajaran penting sebagai seorang hamba. Pertama, setiap kita mengalami ujian apapun, tengoklah ke dalam. Jadilah hamba Allah yang iktiraf seperti Adam, dan itulah yang dicintai Allah. Apa? Jangan cari kambing hitam, tapi tengoklah dengan doa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Seumpama kami tidak kau ampuni, kami orang yang rugi. Karena spiritnya Nabi Adam ini kita bawa kelak ketika suatu saat Allah menguji kita dengan pasangan, keluarga kita, anak kita tidak sesuai harapan. Hati-hati, jangan sampai masuk perangkap iblis dan mencari kambing hitam. Gara-gara gadget nih Ustadz. Gadget itu sekarang tuh maka disebut setan gepeng. Sebanyak kita menyalakan gadget, setan gepeng. Setan emang tuh bikinan saya itu. Gara-gara temannya nih Ustadz. Ini gara-gara kampusnya, nih gara-gara semua selalu gara-gara. Nggak pernah menengok ke dalam. Ketika kita tidak pernah menengok ke dalam, nggak ada perbaikan. Yang ada adalah di gara-gara ini. Dari Nabi Adam kita belajar satu sifat yang akan kita pakai sepanjang kita menjadi orang tua. Apa? Teruslah iktiraf. Jangan salahkan lingkungan. Meskipun mungkin ada peran lingkungan yang merusak. Tapi peran kita lah yang kita. Kenapa anak lebih dengar kata temannya? Bisa jadi karena dia merasa ortunya nggak pernah mendekati diri dia. Makanya kita memahami bahwa sejatinya kita diingatkan dengan kasusnya Nabi Adam ini untuk menengok ke dalam. Apalagi ketika anak udah beranjak dewasa. Karena pengasuhan itu kaddain. Seperti utang piutang. Kalau kita tidak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagih di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Kayak kalau anak udah gede nyebelin banget. Sebenarnya dia sedang jadi debt collector atas hak yang tak berikan di masa kecil. Makanya ini disebut orang Arab tazra'u tahsudu. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai nanti. Pengasuhan itu seperti itu. Kalau dari kecil anak terbiasa kita bilang entar. Papa, entar. Apa lagi banyak urusan, entar. Maka mereka belajar mengatakan entar. Ketika tua kita bilang, nak sini entar Pak. Sini entar Pak. Kamu tuh entar mulu. Dari mana dia belajar? Dari kita. Ini yang pertama. Kita sebentar aja Nabi Adam. Karena ini belum mau sampai pembahasan Ibrahim dan Imran. Modulnya tebal 1.800 halaman. Dan saya minta bicara 1 jam. Jadi saya izin ini pengantarnya doang. Yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh lebih dahsyat lagi. Istrinya kafir. Anaknya kafir. Di antara kita ada yang mungkin seperti itu. Seorang ustadz istrinya ternyata nggak pakai jilbab. Jangan langsung tuduh. Ini ngaco nih ustadz. Anaknya dan belum tentu. Karena bisa jadi dia sudah menginspirasi dari Nabi Nuh. Nabi Nuh, apa yang membuat Allah memujinya? Satu, karena Nabi Nuh tidak pernah berhenti dalam proses memperbaiki keluarganya. Dan ini kita bisa lihat dari dirinya yang tak pernah putus asa, itulah keluar kalimatnya. Dalam surat Nuh. Inni dautu qaumi laila wa nahara
Falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah malam dan siang, malam dan siang. Perhatikan kalimat yang dia berdakwah kepada kaumnya, tentu diantaranya juga ada anak dan istrinya. Apa yang dilakukan? Malam dan siang, laila wa nahar. Kalau kita mungkin siang, kalau malamnya nonton bola, MU. Ini enggak, dia malam dan siang. Ya, tidak bertambah malah kabur. Falam yazidhum du'ai illa firara. Malah mereka kabur, firor. Apakah Nabi Nuh gagal? Kebayang nggak? 950 tahun beliau berdakwah, umatnya cuman 80 berdasarkan beberapa riwayat. Kalau kita pakai ilmu kalkulasi, pakai ilmu statistik, setiap 11 tahun sekali yang daftar anggota 1. 11 tahun. Kalau ukurannya jumlah anggota sebagai ukuran keberhasilan dakwah, maka votar mungkin lebih dulu masuk surga ketuanya tadi Bang Siti. Bayangkan udah berapa tahun voter ini? Ya, sudah sampai 950 tahun enggak? 11 tahun 1, kebayang enggak nungguin depan kampus. Antum paling udah lulus 6 tahun, 4 tahun itu udah lulus. Ini 11 tahun 1. Tapi Nabi Nuh mengajarkan bukan jumlah yang menyebabkan engkau dimuliakan, tapi usahamu. Di sini kita belajar tentang kegigihan dalam pengasuhan. Bahwa Nabi Nuh mengajarkan urusan hidayah, urusan Allah, urusanku adalah mengasuh, mendakwah, tapi hidayah kepada Allah. Makanya jangan merasa putus asa. Ya Allah Ustadz, saya sudah asuh anak saya dengan ilmu yang saya pelajari. Saya belajar ilmu psikologi, belajar ini, saya ikut kajian parenting. Tapi anak saya nggak terperbaiki juga. Allah yang punya hidayah, bukan kita. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya sendiri. Allah hanya yang menegaskan hidayah milikku, bukan milik engkau. Tugasmu apa? Surat At-Taubah 105. Wa qul malu fasrallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah Rasul dan mukmin kamu nilai. Berusaha saja kamu. Tugas kita itu usaha aja. Nabi Nuh mengajarkan usaha aja. Makanya dalam ini kita belajar Nabi Nuh nggak pernah berhenti, bahkan sampai anaknya mau mati masih dakwahi. Sekiranya Nabi Nuh putus asa, mungkin anaknya udah bandel di umur gitu, mungkin ketika kelihatan banjir dia nggak akan ngajak anaknya, mati aja sekalian kamu nak. Susah dibilangin, udah gede juga, mati sekalian ambil tuh gitu ya. Tapi Nabi Nuh tetap melakukan. Ya bunaya, menariknya Nabi Nuh ngajarkan tidak pernah berubah. Konsistensi dia dalam pertama panggilan dia kepada anaknya ya bunaya, ini sebut isim tasgir li tahabbub, panggilan menunjukkan cinta. Bayangkan anaknya ngeselin kafir tapi manggil cinta. Coba kebayang nggak? Kadang panggilan cinta ortu jamano kepada anak itu dengan panggilan sayang tuh kalau lagi anak murojaah hafalan doang, hafalannya bagus, masya Allah sayangnya papa sini. Anak habis nyuci piring, Allahu Akbar, cintanya mama. Cinta, sayang sering kita ucapkan pas anak berprestasi. Tapi begitu anak ketangkep narkoba, dasar anak setan. Ini kita nih. Nabi Nuh nggak berkurang. Nabi Nuh anaknya ketangkep kapolsek, katakanlah misalnya, dia nggak berkurang orang kafir. Seburuk-buruknya anak tuh kafir. Yang dia dan kafirnya kafir radikal. Nabi Nuh nggak bilang gini, anak setan. Enggak. Ya bunawai anakku sayang. Di sini kita belajar puncak dari cinta. Adalah ketika kita memanggil seseorang dengan panggilan istimewa meskipun dia mengecewakan kita. Itulah cinta sejati. Tetap nggak berkurang. Nabi Nuh tetap wahai anakku sayang. Dari sini kita belajar bahwa Nabi Nuh mengajarkan sebuah usaha, proses, teruslah berproses dari Adam dan Nuh. Jadi kenapa Adam dan Nuh di sini? Jadi kita jangan bahas Ibrahim dan Imran dulu. Ibrahim itu bahas sisi yang ideal. Kita kalau masuk ke Ibrahim dan Imran, langsung kita pengennya ideal. Tapi realitasnya ada yang nggak seperti Ibrahim dan Imran. Jadi akhirnya stres sendiri. Susah Ustadz, saya nggak bisa. Gimana punya istri kayak keluarga Ibrahim. Ibrahim istrinya 4, saya 1 aja udah repot ya. Mau nambah lagi ditabok sama istri. Susah saya. Kan gitu. Dari belajar dari Adam dan Nuh dulu. Dari Adam dan maka step dalam pengasuhan itu dikasih tahu realitasnya. Kadang engkau punya pasangan baik, anakmu nggak baik. Udah engkau menikah, istrimu nggak baik, anakmu baik. Teruslah jadi orang baik. Oke, sekarang kita baru melompat. Jadi Adam dan Nuh disematkan dalam ayat ini bukan nggak ada pelajaran. Justru pelajarannya itu yang sangat dekat dengan kita. Bahkan banyak di antara kita mungkin mengalami kelak
Ya Allah, benar juga Ustaz, anak saya gitu. Tetaplah jadi orang yang tetap iktiraf. Yang kedua, tetaplah kita berjidiyah. Gak pernah ada kata, udah terlambat Ustaz, anak sudah gede. Perlu kita kasih tahu, tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian. Gak ada terlambat. Batasnya sampai kapan Ustaz? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Sampai datang kematian. Kalau enggak aku ya dulu yang mati, kamu yang mati, baru selesai. Terus bagaimana dengan Ibrahim dan Imran? Ibrahim dan Imran itu mengajarkan tentang karakteristik keluarga yang sukses dengan berbagai macam lika-likunya dan karakteristik yang berbeda. Kalau ada modulnya, ini sebenarnya saya tampilkan. Ada apa yang membedakan Ibrahim dan Imran? Pertama, Ibrahim nabi, Imran bukan nabi. Maka disinilah bantahan buat orang mengatakan wajarlah nabi, keluarga baik, kita kan bukan nabi. Justru Allah tampilkan Imran sebagai contoh, wahai hamba-hambaku yang bukan nabi, engkau tetap bisa jadi keluarga terbaik meskipun engkau bukan nabi. Disinilah ada harapan bahwa kita yang bukan nabi tetap bisa jadi keluarga terbaik karena Allah tampilkan Imran sebagai contoh Quran sebagai keluarga yang terbaik. Berarti ini pelajaran pertama. Yang kedua, Ibrahim keluarga yang poligami, Imran monogami. Dalam Islam, poligami dan monogami bukan untuk direndahkan dan ditinggikan, bukan. Yang poligami jangan dinyinyirin, seolah bakal berantakan. Kamu menyakiti kaum wanita karena kita pro-feminis misalnya. Ya, karena kalau dia pelajari ilmunya, dia akan bisa seperti Ibrahim. Karena yang namanya Ibrahim, kita tahu dia istrinya 4 tapi sukses. Tapi tolong juga yang poligami jangan nyinyir sama yang monogami. Karena Allah jadikan Imran sebagai contoh yang monogami, tapi Allah berikan juga kesuksesan. Karena kesuksesan bukan ditentukan jumlah istri, tapi sejauh mana kita bisa memanage keluarga. Kalau istri banyak, tapi keluarga berantakan, hisabnya berat. Makanya ini menjadi pelajaran. Makanya ayat ini mencoba adil. Hei yang mampu poligami, pelajari ilmunya. Belajarlah dari Ibrahim. Ya. Pernah saya bikin kajian di Jakarta itu. Judulnya dulu sempat bikin heboh. 1 atap 2 cinta. Manajemen poligami tanpa prahara. Wah, itu dulu di Masjid Al-Azhar Bayoran. Wah, itu kajian yang langsung bludak itu. Wah, yang pro poligami datang gitu. Saya sama Ustazah Erika Suryani waktu itu. Sampai kajian dibikin seri 2. Satu hal adalah sejatinya poligami itu diajarkan oleh Ibrahim sebagai contoh kesuksesan, di mana contoh poligami sukses itu bukan istri yang ridho. Kesalahan mendasar sebagian keluarga itu berpikir gini, yang penting istri saya ridho, kan sama poligami enggak. Poligami itu juga harus memikirkan anak. Karena banyak yang istrinya akur tapi anaknya enggak akur. Al-Quran menceritakan contoh poligami yang lain yaitu Nabi Yakub, istrinya 4, alhamdulillah akur karena Yakub menikahi Rahil, ya, menikahi Lia, kemudian Zulfa, siapa lagi ya, yang keempat Balha, 4 istrinya, alhamdulillah akur, tapi antar anak tidak akur. Bagaimana kasusnya Yusuf disingkirkan itu juga menjadi pelajaran. Kadang istri itu akur tapi perasaan anak belum tentu. Disinilah pelajaran pentingnya. Mengapa Ibrahim dijadikan contoh? Karena ada pelajaran di sini betapa bukan hanya istri yang kita jaga, salah satunya adalah anak. Dan Ibrahim mengajarkan. Nah itu kajiannya kapan-kapan. Saya nggak tahu seberani itu kah voter bikin kajian itu. Ya, apakah tahu habis itu Zoom-nya langsung rusak, kita nggak tahu. Ya, yang penting adalah pertama adalah kalau Imran monogami. Yang monogami juga jangan nyinyirin. Gak usah dibilang gitu, Allah yang tembak cemen istri 1. Ulama itu sudah nggak ada perdebatan dalam hal ini. Ya, kalau mazhab Hambali sampai mengatakan ya mereka justru menganjurkan
Ya para laki-laki untuk beristri cukup tidak lebih dari satu. Jadi ini bukan perdebatan yang kita main-main banyakkan jumlah. Justru yang utama adalah memuliakan setiap pasangan yang kita nikahi. Jadi pelajarannya ada yang kedua ini. Yang ketiga, Ibrahim mengajarkan keluarga yang full parent. Apa full parent? Full parent keluarga yang pasangannya masih hidup, sementara Imron single parent. Karena Imron wafat saat Maryam baru lahir. Maka yang full parent ada ilmunya dari Ibrahim, yang single parent ada ilmunya juga. Single parent, jadi kalau ada yang bilang, Ustaz saya ditinggal oleh suami, saya single parent. Single parent gak usah sedih. Keluarga Imron itu keluarga single parent karena Hana mengasuh anak seorang diri. Tapi dia sukses. Sehingga keluarganya dari suaminya disematkan sebagai keluarga terbaik. Yang keempat, Ibrahim keluarga yang nomaden, khususnya kepala keluarganya sering bepergian. Pengasuh utamanya adalah Ibrahim tapi berpergian, jarang pulang. Anak istrinya ditinggalkan, khususnya Hajar dan Ismail. Sementara Imron keluarga yang beribadatnya mukimin, menetap. Karena setelah Imron wafat, khususnya Imron menyerahkan pengasuhan kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang tak lain adalah ipar dari Hana binti Fakhud, karena Hana memiliki adik Isya dan Isya ini adalah suami dari Nabi Zakaria. Maryam lebih banyak diasuh oleh siapa? Oleh Nabi, dalam ini oleh Nabi Zakaria. Bagi yang bapaknya jarang pulang, ada ilmunya. Ya, jadi jangan berpikir bapak jarang pulang tuh bisa. Makanya saya bikin buku Fatherman yang ketiga, versi dari Fatherman. Ini Fatherman 1, Ayah yang Dirindukan. Saya yakin sebagian mungkin udah pada baca. Fatherman 2, Suara Hati Bunda untuk Ayah. Silakan download karena gratis. Ada di website www.fatherman.id. Itu gratis, silakan baca. Yang ketiga, insya Allah Ayah Pengembara. Ayah yang jarang pulang. Karena Ibrahim jarang pulang, tapi anak bisa diasuh dengan baik. Dan sejarah para pak ayah-ayah dulu itu banyak yang jarang pulang. Seperti dalam kitab Syiar A'laman Nubala ada Abdullah bin Qasim pulangnya 17 tahun sekali karena menuntut ilmu di Madinah. Beliau asal Mesir. Ada juga yang disebut Faruh, yang disebut Abu Rabi'ah, pulangnya 30 tahun sekali. Ya, beliau tuh seorang mujahid yang pulang 30 tahun sekali. Jadi kalau Bang Toyib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, beliau 30 kali lebaran nggak pulang-pulang. Tapi anaknya menjadi ulama yang masyhur namanya Rabi'ah Ar-Ra'yi. Rabi'ah Ar-Ra'yi ini ya gurunya Imam Malik, Imam Sufyan Tsauri, dan Imam Abu Hanifah. Masya Allah ya, bapak jarang pulang tapi anaknya sukses. Tentu ada ilmunya di sini. Begitu juga Ibrahim jarang pulang tapi anaknya menjadi sosok yang luar biasa. Jadi kalau sekarang ada bapak-bapak bilang, waduh saya sibuk Pak Ustadz. Saya gimana, saya pagi-pagi pulang malam. Itu masih mending. Ada bilang saya pergi daerah sebulan sekali. Masih sebulan sekali, nggak usah drama lah istilahnya. Ibrahim tuh setahun sekali aja masih bisa. Dulu nggak ada teknologi, WA, video call. Dia nggak bisa mantau dari mana. Anak dulu Hajar nggak punya Instagram, nggak bisa ngecek story-nya, nggak ada. Ya, tapi bisa. Berarti dari Ibrahim kita belajar ayah yang jarang pulang ada. Ini baru bagannya, saya jelaskan dulu. Kan kita bahasnya satu ayat ini doang nih. Ya, belum ayat lain. Kemudian Imron itu keluarga yang ayahnya itu menetap. Ayahnya, pengasuhnya lebih menetap. Dalam ini pengasuhnya dipegang oleh Nabi Zakaria. Jadi sudah 4 ya pelajarannya. Yang kelima, Ibrahim mengajarkan anaknya banyak. Anaknya ada 12, riwayat lain mengatakan 13. Sementara Imron dalam hal ini adalah anaknya tunggal. Anak banyak ada ilmunya, anak tunggal 1 ada ilmunya. Maka kita belajar dari sini. Yang keenam, Ibrahim anaknya laki-laki semuanya. Dan yang utama adalah Ismail dan Ishak. Maka kita kalau belajar mendidik anak laki-laki, belajarlah dari Ibrahim.
roadmap pengasuhan anak laki-laki, belajar dari keluarga Ibrahim, didiklah anak kita menjadi Ismail dan Ishak. Sementara Imran mengajarkan anak perempuan yaitu Maryam. Kalau kita mendidik anak perempuan, belajar dari keluarganya Imran. Jadi Quran ketika menetapkan ini tentu sudah merangkum semua ilmu parenting yang selama ini kita pusingkan. Sudah ada. Kalau kalian ingin tahu tentang keluarga bagian mendidik laki-laki, ada. Mendidik anak perempuan ada. Jadi itulah kenapa pentingnya kita untuk belajar. Nah, ini adalah salah satu gambaran pelajaran dari ayat ini saja. Ya. Jadi kalau misalnya kita bahas panjang lagi, saya khawatir nggak cukup waktunya ya. Karena mungkin butuh waktu puluhan jam untuk bahas ini. Tapi mudah-mudahan ini sebagai pengantar untuk membuat kita bangga lah. Al-Quran sejatinya telah ditetapkan sebagai petunjuk bagi manusia, ternyata banyak sekali yang kita ambil hikmah. Bahkan dari satu ayat Al-Imran 33, kita tahu betapa Allah sudah memberi petunjuk bahkan dalam urusan membina keluarga. Bagi yang keluarganya tidak ideal, ambillah pelajaran dari Adam dan Nuh. Bagi yang dalam hal ini diuji dan ingin memperbaiki keluarga menjadi keluarga terbaik, belajar dari Ibrahim dan Imran. Ini baru pengantar, Mas Uzaifah. Mohon maaf, mungkin kalau ada yang mau diskusi tanya jawab, kami persilahkan. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan dari materi dari Ustadz tadi. Mungkin teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Sementara ini Ustadz udah ada beberapa yang mau bertanya. Yang pertama itu izin bertanya Ustadz, bagaimana jika sebagai anak merasa ada kekecewaan pada orang tua karena dulu diasuh dengan pola asuh yang salah, dan bagaimana agar tidak terwariskan saat sudah berkeluarga nanti? Syukran. Ya. Baik ya. Pertama adalah hal yang harus kita luruskan kalau kita belajar parenting, maka posisikan diri kita sebagai calon orang tua meskipun kita belum nikah. Karena banyak yang belajar ilmu parenting salah paham. Belajar ilmu parenting untuk mengevaluasi orang tuanya. Ada ini adab yang buruk. Ini bapak saya nih ngaco nih. Oh mama saya nih. Coba dia belajar ilmu parenting. Jadi nggak kayak saya, nggak kayak gini. No. Jauhi niat untuk mengevaluasi orang tua kita. Karena parenting adalah it's about you. Kamu nanti jadi orang tua gimana? Bukan orang tua kita. Orang tua kita belajar baru disampaikan ini. Karena saya khawatir ya, sekarang tuh banyak yang misalnya ada kajian toxic parent. Yang ngomong anak, toxic parent. Ini nggak pas gitu ya. Harusnya ortu menganggap, aduh saya ortu yang toxic kali ya. Tapi anak belajar. Kenapa? Karena ketika kita membahas tentang parenting, kita mengevaluasi tentang kesalahan-kesalahan orang tua sebagai bahan koreksi agar tidak terjadi ke anak. Tapi bukan kita melalui orang tua kita. Karena orang tua kita meskipun melakukan kesalahan dan kejahatan tidak ada alasan kita untuk kurang ajar kepadanya. Karena prinsip birrul walidain dalam Islam bukan balas jasa. Bukan balas jasa gini. Papa baik, aku baik. Papa jahat, kenapa aku baik? No, bukan gitu. Makanya kadang-kadang saya itu kalau di Indonesia itu kan sering tuh ada menjelang hari ibu tuh ada ungkapan gini. Mama, makasih yang telah memasakkan nasi goreng untukku. Mama yang menyediakan susu setiap malam untukku. Mama yang mengantarkan aku ke sekolah. Mama, I love you. Oke. Sering dengar ini kan? Pertanyaannya. Kalau mamanya nggak pernah bikinin nasi goreng untuk dia. Mama nggak pernah nganterin ke sekolah dia. Mamanya bahkan nggak pernah namanya menemani belajar. Mama sibuk dengan urusannya. Bahkan mama nggak pernah ngasuh dia. Boleh kurang ajar? Boleh kita durhaka? No. Makanya Allah memulai kalimatnya di dalam surat Al-Isra 23 supaya diingat kalimat pertama adalah wa qada rabbuka. Jadi Allah langsung membuka dengan kalimat wa qada rabbuka.
alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan. Apa yang diwajibkan? Satu, agar jangan menyembah kecuali Dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti apa? Yang diingat dalam ayat ini dasar pertama wa qadara rabbuka, makanya dari pembuka ayat. Kalau dasarnya adalah ketetapan, ya sudah. Berarti kita harus sudah memulai dengan perasaan keburukan apapun orang tua kita tidak boleh merubah. Kalau perasaan nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas jangan sampai buat sikap, karena jangan berpikir, jauhkanlah pandangan orang pakai prinsip mengasuh itu balas jasa. Ya kalau dia baik, gua baik. Kalau dia jahat, buat apa baik? No. Papa baik, aku baik. Papa jahat, mama jahat, aku akan tetap baik. Loh kok begitu? Karena ini kewajiban dari Tuhan. Dan besarnya pahala anak yang berbuat baik sama ortu yang jahat kepadanya dahsyat lebih besar daripada anak yang berbuat baik sama ortu yang dari dulu mengasuh dengan baik. Saya misalnya diasuh sama ibu saya. Ibu saya baik. Saya baik, inikin dia, peluk dia, beri hadiah. Itu mah biasa. Karena memang udah biasa orang kayak gitu. Tapi ada orang dibuat dia buruk sama orang tuanya, dia jahat tapi tetap baik. Ini besar pahalanya karena Rasulullah bersabda, innal izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Semakin besar apa yang kita peroleh di masa kecil dari orang tua kita, semakin besar pahala. Maka pahami, Allah sedang bentangkan pahala buat kita, maka kita ambil ini dulu peluang. Memang dia tak mengasuhku dengan baik. Papa, mamaku pernah menyakiti aku sebagainya. Tapi aku nggak boleh kehilangan pintu surga yang lebih besar daripada pintu temanku yang diasuh dengan baik. Aku ambil ini. Maka yang pertama kali adalah tanamkan dalam diri, sering lafalkan ini. Ini kewajiban, ini kewajiban, ini kewajiban. Berbuat baik itu kewajiban, bukan karena belas jasa. Afirmasi diri. Nah, barulah yang kedua, bagaimana membuang kekecewaan. Yang pertama adalah kekecewaan yang kita miliki, amarah yang kita miliki, yang membuat kita masih menyimpannya, sejatinya hanya bisa dihapus kalau kita punya sifat empati. Al-Quran sudah memuat di dalam surat Al-Imran 134, di mana ayat ini mengajarkan 3 sifat utama orang muttaqin. Makanya Mehmet Oz, ya, salah satu budayawan asal Turki, mengatakan opposite angry is not calmness. Lawan kemarahan dan kekecewaan itu bukannya diam. Lawannya kemarahan itu it's empathy. Orang yang empatinya tinggi bisa menekan marah, dan itu yang disebutkan di dalam surat Al-Imran 134, 3 sifat utama orang beriman. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Lihat 3 sifat ini. Orang yang suka bersedekah di saat lapang dan sempit. Yang kedua, orang suka menahan amarah. Yang ketiga, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. 3 sifat ini, kata Ibnu Katsir, tergandeng, terikat. Artinya orang yang suka empatinya tinggi dibuktikan dengan sedekah saat lapang dan sempit, dia insya Allah orang mampu menahan amarah. Yang ketiga, dia mampu memaafkan kesalahan orang. Sebaliknya, orang yang empatinya rendah, dia biasanya dalam ini suka marah. Yang ketiga, susah memaafkan orang. Itulah kenapa ada hubungannya orang pelit dengan yang suka marah. Orang pelit biasanya pemarah dan pendendam. Sehingga dari ayat ini kita belajar, ingin memaafkan, ingin menahan amarah, maka tumbuhkanlah empati. Ayatnya menarik. Fisara'i wad dharra, saat lapang dan sempit. Makna lapang dan sempit ini 2. 1, memberi kepada di saat kita berkelebihan harta, atau kita memberi saat berkekurangan harta. Lagi ada uang banyak, lagi gajian, dapat bonus dari perusahaan, kita berikan. Lagi kekurangan tetap beri. Itu yang disebut makna sara wa dharra. Tapi makna sara wa dharra, kata para ulama, memberi kepada orang yang kita cintai. Yang kedua, memberi kepada orang yang kita benci. Disinilah hebatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Pembantunya yang ngeselin saat membawa makanan tiba-tiba mecahin piring, justru dibebaskan.
dari perbudakannya dimerdekakan dan dikasih uang. Karena dia bisa menahan amarahnya, karena itu tadi dia memberi kepada yang susah. Maka salah satu yang kita latih adalah kalau orang tua menyakiti kita, latihlah dengan cara lawan apa? Berikan hadiah kepada mereka. Loh, kan dia nyakitin saya, Ustaz. Justru itu, kalau ingin membuang perasaan itu, kasih hadiah. Nanti perasaan itu akan menjadi cinta. Makanya benarlah hadis Rasulullah, tahadu tahabbu, beri hadiah niscaya kamu timbul cinta. Hadiah. Makanya jangan ngasih hadiah sama orang yang kita cintai, yang pernah nyakitin kita, bapak ibu kita kasih hadiah. Coba praktekkan, nanti akan melapangkan diri kita. Itulah kenapa tumbuhkan sifat empati. Kalau sebelum kita lakukan itu, mulai dari aktivitas sosial. Salah satunya adalah apa? Melatih diri untuk aktif di kegiatan sosial di kampus, itu juga. Suatu hari ada yang mengadukan kepada Rasulullah tentang hatinya keras. Ini salah satu ciri orang yang susah move on, ada hatinya keras. Susah memaafkan itu hatinya keras. Maka Rasulullah memberi resep. Apa kata Rasulullah? Imsahu ra'sal yatim wa'at imam miskin. Usap kepala anak yatim dan beri makan orang miskin. Aktivitas ini aktivitas sosial. Makanya orang yang terjun di aktivitas sosial, empatinya terasah, insya Allah juga bisa memaafkan dan menghapus kekecewaan kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita tadi. Selanjutnya, Ustaz, ada yang bertanya lagi. Izin bertanya, mohon jawaban, apa ikhtiar jika mengalami kecemasan hingga sakit-sakit ke fisik karena pengalaman kecil dengan traumatik kata-kata negatif orang? Kira-kira. Iya. Rasa cemas yang terjadi karena adanya kata-kata negatif yang masuk dalam diri, sejatinya dibuangnya dengan kata-kata positif yang harus sering kita terima. Salah satu caranya adalah bagaimana meminta tolong orang yang ada sekitar kita untuk memberikan hal yang positif tapi jujur pada kita. Al-Quran memberikan isyarat ini dalam surat Hud 114 di pertengahan ayat, Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir as-sayiat, keburukan. Hal-hal positif itu kebaikan, al-hasanat akan mengusir as-sayiat. Trauma yang terjadi itu karena as-sayiatnya masih banyak dan hasanat kita sedikit. Hasanat itu salah satunya kita bisa peroleh dengan apa? Kita bisa memperoleh dengan mengafirmasi diri kita. Karena kata-kata buruk itu banyak menerkam. Kalau pakai logikanya air ini keruh. Kalau pengen bening, tuangin aja air yang banyak. Lama-lama yang kotorannya tumpah. Begitulah cara kita untuk mengafirmasi. Kalau yang bertanya ini sudah menikah, maka salah satu peran pasangan mengafirmasi pasangan yang pernah trauma di masa kecil. Pastikan pasangan kita orang yang punya pola asuh yang baik di masa kecilnya. Makanya disinilah ada peran sebagai pasangan itu dalam Quran sebagai penolong. Ya, dalam surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'din. Ya, dan itulah yang membuat kita nanti seperti itu. Yang kedua, kata-kata yang positif yang bisa kita juga lakukan itu bisa kita afirmasi. Dengan cara apa? Dengan cara kita dalam hal ini ya mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan kita bisa menyebut dalam diri kita hal-hal yang membuat kita merasa tidak dalam hal ini tidak minder ya. Dan itu bisa kita lakukan. Yang berikutnya, yang ketiga, sampah-sampah yang selama ini muncul di kepala kita akibat omongan negatif itu tulis dan tulisnya juga bisa dengan apa yang membuat kita masih terkungkung di situ. Kalau istilah para ahli di bidang psikologi, orang-orang masih punya trauma adalah emosinya terkunci, freeze.
Emosi yang terkunci ini kita buang dengan cara menuliskannya, bahkan memberikan pengaruh dampak dari apa yang kita tuliskan tersebut. Ya, misalnya gini, kenapa dalam surat Yasin ya, ayat berapa tuh yang mengatakan nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Surah ayat 12 kalau tidak salah, atau 20 ya. Kami yang nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa-apa yang telah kalian kerjakan dan bekas-bekasnya. Jadi cara Allah juga untuk memberitahu bahwa setiap kejadian itu pasti ada athar. Mereka dicatat. Nah, kita boleh melakukan ini. Mencatat apa yang sejatinya pernah kita rasakan di masa kecil dan bekasnya. Dan dengan mencatat itu kita bisa tahu mana sampah-sampah yang ada di diri kita. Setelah kita mencatatnya, maka kita boleh dalam ini membacanya. Kalau menangis silakan. Itu namanya writing therapy, terapi menulis. Setelah itu kita memulai dengan menuliskan hal-hal yang sudah kita lakukan dan planning ke depan. Ya, karena salah satu yang membuat kita move on dari masa lalu adalah move up dengan planning. Dan itulah yang mengapa Al-Quran menyebutnya orang-orang kalau mau move on harus bisa menjawab pertanyaan surat Al-Hasyr 18. Bagi kita yang masih punya kecemasan, salah satu solusinya Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang lakukannya esok hari. Ayat ini mengajarkan kita untuk punya roadmap jalan hidup. Kalau kita nggak punya roadmap, kita akan selalu melihat ke belakang. Kita langsung melihat ke belakang. Tapi kalau punya roadmap kita tahu. Karena orang-orang yang kalau ditanya hidupnya mengalir bagai air, dia nggak tahu mau kemana sebenarnya. Karena air itu kalau ngalir, kalau ke sungai bagus. Yang repot kalau ke septic tank. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita terpuruk. Makanya bikinlah roadmap sehingga kita nggak terlalu sering menengok ke belakang. Seperti orang yang misalnya berkendara. Orang berkendara itu, tahu nggak ada orang yang kalau berkendara nggak tentu arah. Yaitu adalah orang yang dikejar-kejar oleh masa lalu, maka dia ngelihat ke spion mulu. Dia nyetir aja, kabur dari realitas. Ya, makanya dia nyetir ngeliat, yang penting dia belok gitu. Karena dia ngeliat itu, ngeliat adegan film ini. Karena dia fokusnya kemana, dia nggak penting arahnya, penting kabur. Karena dia itu ngeliat spion, udah musuh masih belakang gitu. Capek. Tapi kalau kita jelas arahnya, kita nggak jarang ngeliat spion. Orang yang tahu jelas arahnya, mau ke Bandung, dia ngeliat spion sekali aja, tapi tahu arahnya. Buatlah roadmap, bikin rundown hidup, dan itu yang membuat kita mengurangi kecemasan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari ditanyakan. Selanjutnya, ini pertanyaannya menarik nih, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Kita sebagai orang tua pasti ingin menanamkan nilai agama kepada anak-anak, seperti menjaga batasan kepada yang bukan mahram dan menjauhi hal-hal yang mendekati mudarat. Tapi ketika anak tersebut diingatkan mengenai nilai-nilai Islam, dia menambahkan dan menuntut orang yang untuk open minded dan mengatasnamakan setiap anak berbeda-beda. Memang hidayah datang dari Allah, tetapi anak tersebut melakukan hal-hal yang dikatakan membahayakan diri sendiri dan merugikan orang lain. Gitu kira-kira. Baik ya, karena bertanya orang tua, satu hal yang harus kita pahami, ada nasihat, ada fikih nasihat. Sebagian ortu mengetahui nasihat tapi nggak mengetahui fikihnya. Ada dakwah tapi ada fikih dakwah. Ada amar ma'ruf nahi mungkar tapi nggak mau fikihnya, kacau. Salah satu fikih adalah mengajarkan kita bagaimana kaifiat. Contohnya di sini. Saya ada anak, kita tanggung jawab, iya. Saya ingin mengingatkan, tapi kaidah pertama dalam mengingatkan kata para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih nasihat sebelum engkau kasih tugas. Yang sering kita lakukan kasih nasihat tapi lupa. Para ahli di barat menyebutnya connection before correction.
jalin koneksi dulu sebelum mengkoreksi. Saya kasih contoh ya. Kalau kajian online ini saya ceramah tapi jaringannya rusak, belum terkoneksi. Peserta Bang Huzaifah yang tadi misalnya dan teman-teman lain nggak dengar suara saya belum pasti baru Ustadz ngomong apa sih? Pada banyak di chat saya ngomong. Tadi bilang belum dengar ya. Saya nggak akan, saya ngomong aja nggak bakal nyambung. Saya pernah waktu saat ngisi panitia tuh sama peserta bingung karena kok bukan masalah di kami, internet udah bagus tapi nggak tahu ada sistem di Zoom-nya. Akhirnya panitia bilang gini, nggak apa-apa Ustadz, ceramah aja lah, nggak apa-apa daripada ini habis udah bingung kita juga gimana. Itu WA sendiri bukan via. Saya bilang nggak, batalin. Capek. Saya ngomong orang pada akhirnya ada yang matiin layar, ada yang tidur, ada yang main handphone. Karena nggak tahu Ustadznya ngomong apa coba. Orang suaranya nggak jelas, suaranya kayak gini. Saya bilang mendingan batalin. Sebagian ortu, maaf kata, merasa sudah menasehati dan selesai. Padahal sebelum menasehati jalinlah koneksi dulu. Karena anak-anak kita itu punya prinsip. Tidak kayak santri. Kalau santri prinsipnya apa? Unzur makola, ulat tanzur mankola. Lihat apa yang dibicarakan, jelas siapa yang bicara. Maaf, anak kita nggak gitu. Anak kita lihat siapa yang bicara. Dan bukan hanya anak kita, antum sendiri pasti lihat siapa yang bicara. Contoh ya, saya sedikit ekstrim nih. Kalau kita punya ustadz yang kemarin waktu pilpres kemarin beda pilihan politik sama kita, begitu dia ceramah pasti dalam hati kita, apaan sih? Males nih, ngapain sih voter ngundang dia juga. Alah ngomongnya. Padahal diucapin kalau Allah, kalau Rasulullah, tapi kita nggak denger. Tahu kenapa? Karena kita nggak terkoneksi sama dia. Nggak bakal mau denger kita. Apaan sih? Nggak gitu. Sehingga apa yang kita lakukan? Jalin koneksi dulu. Karena kalau orang sudah terkoneksi, gampang diarahin. Kemarin tahu nggak teman-teman yang kasus BTS Mills? Ini teman-teman tinggal di Indonesia apa di Malaysia banyak. Kalau di Malaysia nggak tahu ada kasus. Jakarta itu waktu ada BTS Mills, ya Allah itu sampai ngantri padahal nggak pernah tuh. Maaf ya tim Army itu kan penggemar BTS itu emang pernah ketemu BTS-nya langsung? Enggak. Tapi kenapa? Hati mereka sudah terkoneksi begitu ada iklan produk di endorse sama BTS laris. Saya punya kawan psikolog. Dia punya murid penggemar Cristiano Ronaldo. Ronaldo itu followernya di IG 350 juta. Dikenal pesepak bola yang ganteng, keren, dermawan, gaya hidupnya sehat. Banyak yang kagum dia. Kawasan cerita, suatu hari Ronaldo mengiklankan produk sampo di IG-nya. Kawan saya cerita, itu muridnya langsung beli sampo itu padahal kepalanya botak. Kepala botak beli sampo. Loh kok bisa? Ronaldo aja beli. Orang kalau hatinya terkoneksi, mudah mendengarkan. Makanya Rasulullah SAW itu ketika ada orang pipis di Masjid Nabawi, perhatikan kisahnya sahih. Orang Arab Badui pipis di Masjid Nabawi. Sahabat yang lain udah mengatakan, tabuk kurang ajar dia. Rasulullah da'uhu, biarkan. Loh kok dibiarin? Inilah. Kadang kita seolah-olah membiarkan kemungkaran, bukan membiarkan, berstrategi. Rasulullah malah dibiarin. Sudah pipisnya, boleh ambil air sebentar, Rasulullah siram. Orang tuh bingung, siapa ini? Saya yang pipis, dia yang siram. Baik banget nih orang. Rasulullah mengenalkan, Ana Muhammad. Saya Muhammad. Kaget dia, Anta Muhammad? Iya. Anta Rasulullah? Iya. Takjub orang ini. Langsung ditanya, min aina anta? Ternyata orang Arab Badui. Oh, pantas. Rasulullah kemudian mendekatinya, bisik secara private, dipegang pundaknya. Orangnya tersentuh, dinasihatinnya pelan. Setelah itu dia takjub. Tahu doanya di ujung akhir ini? Dia bilang gini, Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ghairana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Yang lain jangan kau sayang. Sebel sama lain. Ini baik banget nih orang. Maka siapapun kita, pelajarilah kaidah ini dalam mengasuh anak. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, karena waktu kita yang terbatas, mungkin sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, dan semoga apa yang antum sampaikan menjadi amal buat antum, insyaallah. Insyaallah. Yang terakhir, marilah sama-sama kita sebelum menutup agenda pada malam hari ini kita berdoa. Sebelum berdoa, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad jitamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawaddat ala da'watik wa tahadat ala mushtaqi syariatik. ووسك اللهم رابطتها وأدم لها سبلها واملأ بنورك الذي لا يهوى واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهي بمعرفتك ومدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Dengan pembacaan doa tadi berakhirlah agenda kita pada malam hari ini. Syukron kepada guru kita Ustadz Bendri atas waktunya dan ilmunya, semoga menjadi pahala buat antum. Mohon maaf jika saya ada salah kata, karena kesalahan dari diri saya dan sesuatu yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dan Ustadz, mohon sejenak karena kita ada sesi dokumentasi pada panitia. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Diharapkan peserta bisa mengaktifkan kameranya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin dari Kak Kansa dulu ada yang mau disampaikan. Enggak, mau PJ-nya aja dulu. Enggak sih, dari aku, alhamdulillah acara kita sudah, loh kok Huzaifahnya keluar? Ya udah sih, alhamdulillah acaranya sudah selesai, alhamdulillah tadi cukup lancar dan juga selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat. Tadi mau ngomong terima kasih kepada Huzaifah, tapi Huzaifahnya udah keluar duluan, ya udah deh gitu. Ya udah, makasih juga kepada kawan-kawan yang ada di sini atas bantuan, kerjasama dan lain-lainnya. Dari aku insya Allah all over tadi sudah oke, semuanya lancar. Ya gitu. Mungkin dari kawan-kawan lain ada masukan, ada tambahan. Dari Kak Yelvi mungkin. Ya sih, alhamdulillah. Akhirnya udah selesai. Lagi ya. Palingan nih kita lanjutannya itu aja ya. Insya Allah abis ini aku bakal ngubungin asistennya untuk ngasih sertifikat dan juga nanyain nomor rekening. Habis itu Kak Yelvi minta tolong bantuannya tadi foto-foto yang diambil, diupload di yang di drive yang kemarin. Tadi aku udah buat folder khusus untuk dokumentasi acara. Habis itu selanjutnya ini perlu buat LPJ nggak ya Kak Kansa? LPJ ya? Enggak perlu sih. Oke. Sorry. Aku udah seneng nih. Buat ya? Mungkin atau LPJ-nya nanti ya pasti mubes. Enggak, soalnya kan kita ngeluarin duit. Oh iya. Dan itu duitnya daripada apa? Kalau dari ini sih waktu ketemuan sama BPH, kata BPH mau pakai duit infak voter selama ini gitu. Oke. Untuk uang insentif ya beliau begitu. Oke. Ntar boleh minta tolong. Kenapa sih Ki? Ya nggak apa-apa ya gitu. Pakai duit. Gitu. Kenapa? Nggak apa-apa gitu buat LPJ maksudnya. Gimana? Uang, ya nggak apa-apa pakai uang apa? Infak. Oke. Habis itu, ntar Kak Kansa boleh minta tolong ini nggak? Kirimin contoh LPJ voter. Mungkin dari yang seminar kemarin kali ya, yang agak mirip-mirip acaranya. Ya nanti kirim. Kalau nggak cek di dulu aku share screen nggak ya? Halo Kansa. Halo. Aku juga. Share screen. Ayo buka semua. Ayo Kak Yelvi. Nggak gini aja, ikut Kansa aku. Nah. Bentar ya. Oke. Aku naon nih. Nah, mana? Recording stopnya lupa.